yang sahih. Kata Imam Ad-Darqutni, ulama hadis, juga seorang kritikus hadis, ahli hadis. Nah, berpendapat la yasah, tidak sah. Artinya tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan atau yang menunjukkan bahwa basmalah dijaharkan. Itu pendapat dari Al-Imam Ad-Darqutni. Namun kalau kita lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ahaditsuhum sharihah, hadis-hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengatakan basmalah dijaharkan sharih, terang. Memang di situ ada petunjuk, tapi ghairu sahihah, tapi tidak sahih. Ada yang sahih tapi tidak sharih. Jadi nampaknya begitu. Ada penjelasan yang terang, tapi dari sisi kualitas riwayatnya tidak sahih. Ada yang kualitas riwayatnya sahih, tapi penjelasannya tidak sahih, tidak terang. Nah, jadi karena itu, apa maksud dari Ibnu Qayyim? Imma an takuna sharihatan fil maqsud. Hadis-hadis yang menjaharkan, yang menunjukkan jahar basmalah itu sharih maksudnya terang, jelas. Lakinnaha dha'ifah, akan tetapi dia dhaif, tidak sahih dari sisi kualitas hadis. Atau sabita, atau dia bisa diterima dari kualitas sanadnya, ada hadisnya, tetapi ghairu sharihah, tidak terang maksudnya. Artinya ada kelemahan pada petunjuk menjaharkan. Nah, dengan demikian, maka dari hadis-hadis yang dikemukakan oleh orang yang mengatakan bismillah mesti dijaharkan, tidak ada riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah yang kuat. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan? Dia masuk ke Madinah, wa shalla bihim, salat bersama orang-orang Madinah, fajahara bi bismillahirrahmanirrahim fi rak'atil ula. Dia jaharkan bismillah pada rakaat pertama di salat subuh, salat fajar. Ini Muawiyah tahu siapa Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menjadi khalifah setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhilafahan kepadanya. Setelah terjadi pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam, seseorang dari kaum Khawarij. Kemudian setelah itu orang mengangkat Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib, dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ali dengan Fatimah punya anak Hasan yang merupakan salah seorang dari penghulu pemuda di surga. Hasan yang tua, kemudian adiknya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Hasan termasuk yang tidak bersyahwat untuk kekuasaan, dan Hasan adalah orang yang tidak tega melihat darah kaum muslimin tumpah karena hanya berebutan posisi kekhilafan. Karena itu dia tawarkan sebuah perdamaian dengan Muawiyah dengan beberapa catatan yang kemudian sejarah mengatakan kepada kita bahwa tidak semua kesepakatan itu dipenuhi oleh Muawiyah, sehingga terjadi lagi pertikaian, dan di antara sahabat ada yang menolak langkah Muawiyah, menunjuk, kalau sekarang istilahnya putra mahkota, itu Yazid. Ada Abdullah bin Zubair di Hijaz, kemudian ada Husain bin Ali. Nah, inilah Muawiyah. Muawiyah adalah seorang sahabat termasuk penulis wahyu, walaupun keislamannya boleh dikatakan tidak awal. Dia di akhir-akhir Islam, tetapi dia hidup bersama Nabi dan dia bahagian dari sahabat Nabi. Karena itu kalau kita berbicara tentang sahabat Nabi,
Walaupun mungkin di dalam catatan sejarah kita temukan ada catatan yang menurut kita ini tidak tepat dilakukan oleh seorang sahabat, tapi hati-hati lisan kita, lidah kita jangan menjangkau mereka dengan kalimat yang tidak baik, karena kita tidak hadir di zaman itu. Kita tidak tahu situasi real yang mereka hadapi ketika itu. Kemudian kita tahu keadaan zaman itu, komunikasi tidak seperti sekarang. Bisa jadi fitnah, pertebaran dan berbagai macam. Tidak ada grup WA ketika itu yang bisa konfirmasi ini benar, ini benar, tidak ada. Karena itu banyak yang terjadi di tengah umat Islam, pertikaian berdarah dipicu oleh fitnah, sehingga bermunculanlah berbagai macam kelompok yang akhirnya juga mengkafirkan orang lain, bahkan menyesatkan sebagian kaum muslimin. Siapa tokoh utamanya? Bahkan kemudian sejarah menuliskan nama tokoh yang tukang fitnah di tengah umat Islam itu Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang dikatakan dia pura-pura masuk Islam. Kerjanya adalah mengadu domba, dan dia yang kemudian memunculkan ide pemikiran Syiah yang bulat, kelompok Syiah yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Dialah yang dikatakan menceritakan kepada orang bahwa Jibril salah alamat dalam memberikan wahyu. Nah, semestinya wahyu diberikan ke Ali atas hasil tajir. Dia Abdullah bin Sabah. Ya, ini kan satu garis dahulu dengan kaum munafik. Abdullah juga. Abdullah bin Ubay, ketua kaum munafikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menarik adalah Abdullah bin Ubay ini anaknya taat. Jadi banyak di masa Nabi itu orang-orang yang menentang Rasul, anaknya menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abdullah bin Ubay Rasul munafikin. Itu komandannya orang munafik. Puncak orang munafik di masa Nabi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya begitu setia kepada Nabi, sehingga dia khawatir ayahnya akan dibunuh oleh orang lain, karena dia tahu perangai ayahnya mencela, mencaci maki Rasulullah SAW. Karena itu datang dia kepada Rasul, ya Rasulullah, sebelum orang lain menghabisi bapak saya, biarlah saya, izinkanlah saya menebas kepalanya dulu. Begitu. Ada satu lagi, kalau bapak-bapak membaca sirah Nabawiyah, ada Abu Amir Ar-Rahib namanya, Abu Amir ya Al-Fasih. Abu Amir ini menentang Nabi terus, tidak mau menerima dakwah Nabi, karena dia sudah tidak punya tempat lagi, mendingan lari ke Makkah. Ketika Makkah ditaklukkan, lari dia ke Taif. Taif ternyata masuk Islam, lari dia ke Syam. Nah, di Syam dia akhirnya mati dalam keadaan terasing seperti itu, dan dialah yang menjadi aktor intelektual membuat Masjid Dirar di Madinah. Masjid Dirar, masjid yang dibuat oleh kaum munafikin, tujuannya untuk memecah belah jamaah para sahabat di Masjid Nabi dan Masjid Quba. Nah, tahu tak anak Abu Amir ini Hanzalah. Jadi kalau ada kita membaca kisah perang Uhud, ada seorang sahabat yang syahid ketika jenazah mulai dikumpulkan, yang gugur 70 syuhada di Uhud itu dikumpulkan, bertemu seorang sahabat habis saja baru saja seperti dimandikan jenazah. Namanya Hanzalah. Sahabat heran, ini siapa yang mandikan? Kata Nabi, kalau mau tahu siapa yang memandikan, tanya istri. Nah, Hanzalah ini pengantin baru. Jadi ketika seruan untuk pergi jihad sampai kepada dia baru saja selesai berhubungan dengan istrinya, belum sempat mandi wajib, langsung angkat pedang pergi berjuang. Nah, gugur dalam perjuangan itu dalam keadaan junub. Nah, ditanya kepada istri, ternyata ia begitu
dimandikan. Jadi kalau ada di dalam sejarah kita pernah mendengar namanya Hanzalah, ghasilul malaikah. Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat, itulah dia putra dari Abu Amir yang bapaknya adalah sebagai musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan qada Allah berlaku, dari berhubungan itu lahir putranya, ambil istri. Karena itu anaknya itu terkenal dengan Ibnu Ghasilil Malaikah, putra dari orang yang dimandikan oleh malaikat. Jadi banyak terjadi di masa Nabi. Kadang ayah beriman, anak menentang. Kemudian anak beriman, ayah menentang. Itulah hidayah diberikan oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Catatan supaya dengan terlalu fokus kita ke fikih agak penting. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kasus Muawiyah tadi? Muawiyah pergi ke Madinah, salat subuh atau salat fajar. Jadi kalau kita bicara salat subuh, ya salat fajar itu juga. Ada lagi nama lain, salatul ghudah namanya. Salat pagi hari, yaitu juga. Jadi jangan ada pula nanti yang membedakan salat sunat fajar kapan. Ya salat sunat fajar ya sama seperti salat sunat subuh. Ya salat qabliyah subuh yaitu salat sunat fajar. Ada pula yang mengatakan salat sunat fajar itu sebelum fajar. Ya sebelum fajar namanya qiyamul lail atau salat witir. Nah, fajar, subuh, ghudah yaitu juga. Nah, salat fajar beliau baca pada rakaat pertama jahar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus pada rakaat kedua wala yajhar biha, tidak beliau jaharkan, langsung saja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mendengar itu fa ankara alaihi ahlul Madinah. Mendengarkan cara Muawiyah seperti itu, perbuatannya itu diingkari oleh masyarakat Madinah. Kenapa kau buat seperti itu? Di awal pakai jahar basmalah, di akhir disirkan. Nah, menurut pendapat mazhab Syafi'i, itu ahlul Madinah, penduduk Madinah mengingkari perbuatan Muawiyah tidak menjaharkan basmalah pada rakaat kedua. Tapi apa memang begitu pemahamannya? Nah, ini yang harus kita kaji. Kalau kita mau jawab pemahaman seperti itu, bagi orang yang mengatakan bahwa basmalah tidak mesti dijaharkan, yang pertama hadis tersebut dhaif. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh satu orang yang disebut dengan Abdullah bin Utsman, tafarrud, dia sendiri saja. Jadi kalau diperiksa ranjinya, pada dia sendiri saja, tidak ada kawan lain yang menerima riwayat tafarrud. Nah, karena dia sendiri tentu diteliti orang, siapa dia ini, ternyata fihi dha'fun, ada kelemahan pada dia. Nah, karena tidak ada yang lain yang meriwayatkan, tidak ada yang menguatkan cerita ini. Dari sisi kualitasnya, nah, jelas bahwa itu bukan riwayat yang sahih. Kalau kita teliti lagi dari sisi makna, belum tentu yang diingkari oleh masyarakat Madinah itu adalah cara yang kedua, bisa jadi cara pertama. Kenapa dijaharkan dari awal? Jadi karena itu ada dua kemungkinan. Contohnya, kritikan yang dikemukakan Ibnu Taimiyah. Hadis Muawiyah alladhi fihi shalla bis-sahaba bil Madinati fa ankaru alaihi tarka qira'at al-basmalah fi awal al-Fatihah wa awal as-surah hatta 'ada ya'malu dhalik. Sesungguhnya hadis ini, kata Ibnu Taimiyah, walaupun Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini thiqat, namun menurut Al-Khatib wa ajwad ma ya'tamad alaihi fi hadhihi al-mas'alah, ini adalah yang terbaik dari hadis-hadis yang dipegang dalam perkara menjaharkan basmalah ini. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nasr Al-Maqdisi, hadis ini sebenarnya banyak kedhaifannya dari beberapa sisi. Di antaranya adalah ada suzuz, ada keganjilan dari sekian riwayat.
kemudian jelas sekali bahwa dia tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian perlu diingat bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Madinah itu setelah kibar sahabat, tokoh-tokoh besar sahabat itu sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu tidak ada yang akan menunjukkan bagaimana sebenarnya caranya di dalam masalah jihad tersebut. Nah, ini adalah kalau kita lihat tentang jamaah yang ada di belakang. Kalaupun Muawiyah melakukan hal yang demikian, karena sahabat-sahabat besar sudah tidak ada lagi, itu tidak ada lagi Abu Bakar, tidak ada lagi Utsman, tidak ada lagi Umar bin Khattab, bahkan tidak ada lagi Ali bin Abi Thalib, tidak ada lagi sahabat-sahabat besar. Karena Muawiyah masuk Madinah itu kalau setelah jadi khilafah, jadi khalifah, itu setelah para sahabat tidak berapa orang lagi. Bahkan para sahabat sudah berpencar ke berbagai penjuru kota. Kalau toh dia pakai itu tidak menunjukkan keumuman. Barangkali itu adalah satu madhab dari apa yang diamalkan oleh para sahabat. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa amalan Muawiyah tersebut itu tidak menunjukkan bahwa benar bahwa menjaharkan basmalah adalah satu-satunya, menjaharkan basmalah satu-satunya madhab sahabat. Nah, dengan demikian bagaimana pandangan kita yang kuat dari perbedaan pendapat itu? Nah, saya ingin katakan, ketika kita katakan ini yang kuat nanti, bukan berarti yang lain itu salah. Itu yang perlu diingat. Yang lain itu salah. Nah, tetapi dari dalil-dalil yang tadi untuk mengambil mana yang lebih kuat dari sisi hujjah, tentu perlu dihimpun seluruh dalil-dalil baik yang menyatakan jahar maupun mengatakan sir. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu yang pertama. Apa itu? Bahwa diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mensirkan basmalah, dan ada kemungkinan riwayat bahwa beliau juga menjaharkan. Jadi dari Rasulullah SAW ada dua, ada jahar dan ada sir. Namun riwayat yang mensirkan itu perlu diingat. Riwayat yang mensirkan itu lebih kuat dibandingkan dengan yang menjaharkan. Karena itu kalau kita merujuk terus ke pendapat Ibnu Qayyim berpendapat, apa pendapatnya? Nah, orang yang salat mukhayyar diberi pilihan bainal jahri wal israr. Mau jahar, mau sir. Ini pendapat. Tetapi kalau kita perhatikan dari dalil-dalil tadi, bahwa riwayat yang lebih kuat dari Nabi SAW annahu la yajhar, tidak menjaharkan, atau mayoritas riwayat yang bisa dipegang dari Nabi bahwa beliau tidak menjaharkan basmalah. Kalau toh beliau menjaharkan, itu riwayatnya ahyan, kadang-kadang, karena riwayatnya tidak sampai ke peringkat seperti beliau mensirkan. Wa ahaditsu nafil jahar, sedangkan hadis-hadis yang menafikan jahar seperti Abdullah bin Mughaffal, Anas bin Malik dan lain-lain tersebut, itu kan menafikan, menidakkan itu jelas-jelas hadis nafi itu asah, lebih sahih dibandingkan hadis yang menjaharkan. Jadi hadis yang menjaharkan dengan hadis yang menolak jahar, itu lebih kuat hadis yang menolak jahar. Artinya kalau kita lihat dari sisi perbandingan dalil yang mensirkan lebih kuat dibandingkan dengan dalil yang menjaharkan.
Nah ditambah lagi, kalau saya lebih kuat adalah ketika pendapat terakhir kan ada kata orang yang mensirkan. Kalau seandainya Nabi itu memang ma'ruf menjaharkan basmalah, tentu sudah sangat banyak riwayat yang sampai kepada kita beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa riwayat-riwayat tentang jahar ini bahkan bermasalah hadis-hadisnya dan tidak banyak? Malah yang kuat adalah hadis yang menafikan jahar basmalah. Nah, karena itu saya lebih cenderung memilih bahwa mensirkan basmalah itu lebih rajin, lebih kuat dibandingkan dengan jahar. Karena itu saya lebih memilih mensirkan basmalah lebih kuat dalilnya daripada menjaharkan. Namun karena ada ihtimal, ada kemungkinan jahar itu dari Nabi, maka saya lebih mengatakan mensirkan basmalah secara umum ahyanan kadang-kadang dia jaharkan karena ada kemungkinan dari Nabi. Jadi kalau saya jadi imam, saya lebih cenderung mensirkannya, dan kalau sekali-sekali jaharkan pertanda bahwa ada kemungkinan itu dari Rasulullah SAW. Nah, namun bagaimana kalau kita menjadi imam di tempat yang di situ umat, para ulama? Nah, ini di Sumatera Barat tidak banyak seperti itu, karena di Sumatera Barat orang sudah terbuka saja. Di tempat-tempat yang kadang agak fanatik orang dengan satu mazhab, apakah menjaharkan basmalah di tempat itu merusak sudah salat? Tidak. Itu adalah salah satu qaul. Dalam ikhtilaf seperti ini tidak patut kita saling menuding bahwa yang berbeda itu keliru di dalam salat. Tetapi kalau ditanyakan mana yang rajih dalam pandangan, dalam pendapat kita tentang jahar dan sir basmalah, saya lebih mengatakan bahwa sir lebih kuat dalilnya dibandingkan dengan jahar. Namun di tempat yang di situ orang ma'ruf, karena tidak mungkin pula setiap akan salat mengkaji tentang jahar dan apa daripada menimbulkan fitnah, maka silahkan imam yang tadi biasanya sir, kemudian dia salat di tempat itu ma'ruf jahar, dia jaharkan saja, tidak ada masalah padanya. Itu bukan perbuatan bid'ah, karena memang ada pendapat yang merujuk kepada dalil, walaupun dalil yang jadi rujukan itu tidak sekuat dalil sir. Nah, itulah kesimpulannya tentang bagaimana menjaharkan dan mensirkan basmalah. Jadi sir aqwa, sir lebih kuat dibandingkan dengan jahar. Nah, pada para imam ini perlu diperhatikan. Kalau akan melakukan perubahan, taruhlah dia ingin mensirkan, jangan amalannya kalau dilakukan, bukan orang di belakang. Karena sebagian orang tidak paham dengan perkara ikhtilaf fikih ini. Kalau di situ sudah terbiasa jahar, sudah jahar saja. Walaupun kita berpendapat sir bagaimana. Nah, tapi yang jelas selama merujuk kepada tiga mazhab tadi, semuanya baik imam yang sir maupun imam yang jahar membaca basmalah. Itu yang perlu diingat, karena tidak banyak di kalangan para ulama kita yang bermadzhab Maliki, bahkan jarang barangkali di Indonesia yang bermadzhab Maliki. Nah, dan kalau toh diambil madzhab Maliki sudah kita katakan bahwa mengatakan bahwa membaca basmalah tidak masyru', itu pendapat yang tidak kuat, tidak ada hujjah yang bisa dijadikan pegangan. Jelas? Jadi bagaimana caranya baca basmalah? Kalau kita menjahar menjadi imam, sirkan basmalah, kemudian setelah itu baru lanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai perkara basmalah. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat adalah sir basmalah. Kalau sekali-sekali dijaharkan oleh imam, tidak ada masalah, menunjukkan bahwa ikhtilaf seperti ini bukanlah ikhtilaf yang bertolak
Nah, mari kita lanjutkan. Mata yusra, kapan disyariatkan? Nah, kita sudah jelaskan bahwa pendapat yang kuat dalam basmalah adalah tidak disyariatkan untuk dijaharkan. Jelas? Jadi dari kajian kita, pendapat yang kuat dalam perkara basmalah tidak dijaharkan, tidak disyariatkan untuk dijaharkan. Tetapi ada dua tempat di situ disyariatkan untuk menjaharkan. Mana dua tempat itu? Yang pertama adalah in kana al-qasdu ta'liman nasi wa nasr sunnah. Apabila seseorang pergi ke suatu tempat, dia jaharkan basmalah kalau dia bermaksud ingin mengajarkan kepada orang bahwa membaca bismillah itu adalah sunnah. Jadi maksudnya ta'lim. Jadi jangan, makanya saya lebih cenderung walaupun berpendapat sir, sekali-sekali dijaharkan untuk mengajarkan kepada orang, jangan sampai nak dibaca. Ini salah satunya adalah apa yang dilakukan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal termasuk yang berpendapat sir. Tapi idza dhahaba ila al-Madinah, kalau dia pergi ke Madinah, yajharu bil basmalah. Dia jaharkan basmalah. Kenapa? Karena ahlul Madinah tidak mengetahui sunnah ini menurut pandangan beliau. Kenapa? Karena jangan-jangan orang Madinah, karena imamnya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik kan tidak baca basmalah sama sekali. Kan tadi ada pendapatnya kan? Imam Malik tidak ada baca basmalah sama sekali. Bahkan kalau dibaca dalam salat fardu dikatakan makruh. Nah, Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca basmalah itu disyariatkan. Cuma beliau tidak menjaharkan. Nah, kalau beliau pergi ke Madinah, sengaja beliau jaharkan basmalah. Untuk apa? Untuk ta'liman nas, untuk mengajarkan kepada orang bahwa disunnahkan untuk membaca basmalah. Bahkan dalam pendapat beliau wajib hukumnya. Sunnah itu kategorinya wajib. Nabi SAW membaca basmalah walaupun tidak jahar dalam pendapat beliau. Nah, Madinah, kita tahu bahwa fikih Madinah itu dari mana? Dari Al-Imam Malik bin Anas. Beliau imam Darul Hijrah, beliau imam Madinah. Nah, untuk mengajarkan ke orang Madinah, memberitahukan bahwa ada dalil, ada sunnahnya membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah, sengaja belum menjaharkannya di Madinah. Nah, ketika itu beliau jaharkan basmalah dengan maksud apa? Ta'liman nas wa nasrus sunnah, untuk mengajarkan kepada manusia dan untuk menyebarkan sunnah Nabi. Tapi berat itu ya. Saya pernah tahu berceramah, khutbah di Masjid Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah berpendapat sir basmalah, saya sengaja keraskan, saya jaharkan meniru Imam Ahmad supaya jangan lupa orang Muhammadiyah bahwa membaca basmalah itu disyariatkan. Habis itu bulan tahun depan dicoret jadi ya pernah kejadian. Padahal saya termasuk yang berpendapat sama. Tapi kenapa saya keraskan? Supaya ini masyarakat tahu bahwa membaca basmalah itu masyru'ah, disyariatkan. Jangan mentah-mentah tidak terdengar, main langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang dilakukan dulu oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi kan kalau kita berbuat di tengah umat kan harus ada dalil, ada alasan. Nah, tapi karena mereka tidak tahu kenapa penyebabnya, tidak mau pula bertanya. Nah, akhirnya ya di awal-awal itu ya kena coret lah, jadi ya dua katanya tidak apa-apa ya. Nah, itu kan kejadian.
Sebenarnya tujuannya adalah ta'lim. Itu maudhi', itu adalah tempat pertama. Jadi orang yang sir, kalau dia khawatir orang di belakangnya akan menganggap basmalah tidak dibaca, maka pada waktu itu dengan maksud ta'lim, mengajarkan. Jadi banyak sebenarnya. Ada amalan-amalan yang disyariatkan tidak dijaharkan. Tapi kalau dikhawatirkan orang tidak akan mengamalkan atau bermaksud untuk mengajarkan, ahyanan kadang-kadang sebaiknya dijaharkan. Nah, salah satu alasan dari Imam Syafi'i kenapa beliau mengizinkan untuk menjaharkan zikir, ya, bukan tahlil, zikir sesudah salat dikeraskan. Nah, ya, untuk apa? Ta'limun nas. So pada prinsipnya zikir itu tidaklah jahat. Tidak jahat. Dan Nabi SAW tidak ada mengajarkan, tidak kita temukan tata urutan zikir yang hari ini kita amalkan masing-masing dengan berbagai versi itu. Itu susunan ulama. Yang jelas setelah Nabi salat beliau istighfar salat, jelas. Kemudian beliau baca berikutnya adalah Allahumma antas salam dan seterusnya. Nah, berbagai versi yang ada. Jadi yang kita amalkan itu disusun oleh sebagian ulama versinya begini. Kemudian yang amal ini versinya begini. Didapat dari sini. Nah, itu versi ulama karena hadisnya tidak satu hadis. Tidak satu hadis. Jadi pada asalnya kalau seandainya itu menjadi amalan rutin Nabi menjaharkannya, tentu akan ada satu versi hadis. Jelas ya? Nah, tidak ada dalam satu versi hadis. Itu disusun oleh imam-imam yang menyusun zikir-zikir. Jadi tidak semua satu hadis. Termasuk juga kadang membaca tahlilnya di mana, termasuk juga ayat kursinya, termasuk juga membaca misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ada yang berpendapat qabla taslim, qabla salam, sebelum salam. Ada yang berpendapat ba'da salam. Karena hadisnya terpisah-pisah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan boleh imam untuk ta'limun nas, mengajarkan manusia ahyanan kadang dia keraskan. Nah, tetapi yang terjadi kemudian diterima oleh orang kalau nak kari itu nak sunnah. Sehingga akhirnya di tempat yang kadang orang butuh ketenangan lebih, nih baru keluar yang lalu saya pergi umrah. Nah, sehingga di bandara sholat di situ subuh karena berangkat habis sholat subuh. Nah, sholat di situ ada seorang imam yang begitu keras sekali, padahal ini tinggal dua saja. Nah, kita sudah menunggu juga mau sholat ini. Kita menunggu juga, tapi dia sibuk juga berzikir bertahlil. Akhirnya mau tak mau saya tegur, saya katakan secara tidak langsung, sebaiknya orang dikasih kesempatan untuk sholat nanti waktu sudah habis. Nah, dia lanjutkan tanpa peduli, dia teruskan saja. Setelah itu dia selesaikan dan dia senyum-senyum berdua, mungkin merasa senang karena melihat saya agak kesal. Ada orang yang begitu caranya, dia bangga pula dengan amalannya. Padahal kita mempertimbangkan orang banyak sedang menunggu untuk sholat, tapi dia sibuk dengan zikir dia sendiri, tapi dia ingin orang lain tidak punya kesempatan untuk itu. Kan aneh. Bagaimana orang akan sholat dengan tempat sekecil itu, kemudian dia berzikir pula, berdoa pula sekeras-kerasnya, padahal dia tinggal berdua saja. Yang tadi jadi makmum dia sudah pergi, lebih mengerti yang lain, yang mungkin penampilannya tidak seperti ustaz, tapi dia lebih paham. Silakan Pak, silakan Pak. Kenapa? Ini waktu subuh tidak lama. Nah, itu kadang perangai kita. Kita merasa hebat dengan amal kita tanpa kita pertimbangkan orang. Kadang masbuk banyak di belakang, apalagi masjid yang berada di pinggiran jalan. Kita sibuk dengan tahlil kita, dengan zikir kita, dengan seolah-olah kita berbuat paling saleh, dan orang lain tidak bisa khusyuk salat dengan apa? Apakah betul itu masyru'? Kalau kita merujuk ke pendapat dari Imam Syafi'i,
Ahyanan, kadang-kadang boleh jadi tidak ada rutinitas. Kalau kita rujuk kitab Al-Imam Syafi'i, beliau malah mengatakan tidak boleh terlalu lama imam itu duduk di sana. Kenapa? Karena jamaah ini mendapatkan keutamaan berpaling bersama imam. Kalau imam terlalu lama, bilunya kembali. Kan seseorang sebaiknya mana? Dia tidak la yansarif qabla an yansarif al-imam. Dia tidak berpaling melainkan setelah imamnya. Makanya kan salatnya bagaimana? Imam ini kalau dia mau salat sunat, silakan dia masuk ke kamarnya salatnya di dalam, atau dia pulang salatnya di rumah. Sebaiknya makmum, kapan makmum selesai dia berangkat? Setelah imamnya berdiri. Nah, karena itulah makanya kalau kita merujuk langsung ke pendapat Imam Syafi'i dalam dalam kitab di situ kita temukan tidak bagus seorang imam terlalu berlama-lama di situ. Kenapa? Karena makmumnya hendak berpaling setelah dia pergi baru diimam. Itulah sempurna. Nah, kita lanjutkan. Jadi ketika seseorang bermaksud untuk apa? Untuk mengajarkan orang lain, bolehkah? Boleh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika beliau datang ke Madinah, dan kita tahu bahwa di Madinah ma'ruf imamnya adalah mazhab Maliki, imamnya adalah Imam Malik, mazhab mereka adalah mazhab Maliki. Nah, bukankah Imam Malik tidak membaca basmalah secara sama sekali? Nah, beliau ingin mengajarkan bahwa ada sunnahnya membaca basmalah tersebut. Nah, karena itulah sengaja Imam Ahmad menjaharkan basmalah di Madinah, walaupun beliau berpendapat membaca basmalah itu sir. Nah, itu adalah maudhi' posisi awal boleh menjaharkan, dianjurkannya. Yang kedua, yusannul jahru biha idza kana hadha min asbab ta'lifil qulub. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau di suatu tempat itu sudah terbiasa orang diajarkan menjaharkan basmalah, dengan itu mereka menjadi nyaman bersatu. Mereka belum dapat ilmu, belum ada mereka tahu bahwa terjadi di sini perbedaan dan inilah yang kuat dan bermacam. Mereka tidak ada kajian seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba langsung saja di sana main alhamdulillahirabbil alamin mensirkan basmalah. Ini orang yang salat, imamnya bubar pergi, orang yang salatnya belum bubar, bertengkar dulu. Imam mana? Imamnya sudah pergi, yang jamaahnya heboh. Lesah salat. Kita ngerti. Nah, kalau di sana memang ta'lim untuk menyatukan hati orang, jangan membuka front perdebatan antara orang yang tidak paham dengan orang yang tidak mengerti. Kan ada orang yang berdebat kok, dan seorang tak paham tak? Seorang tak mengerti. Nah, daripada hal seperti itu terjadi, maka sebaiknya jangan dia buka front itu. Jaharkan saja basmalah di sana. Karena dia baru singgah sekali itu yang akan pergi juga. Kalau akan melakukan kajian dan perubahan, menatap mana di situ. Kaji mana? Jelaskan. Tapi kalau singgah di situ sekali supaya jangan bercerai-berai pula masyarakat setelah awak salat, setelah awak salam, awak nyaman. Pendamping awak lalu, tapi nan orang heboh. Nah, kalau seperti ini keadaannya, mana yang lebih bagus? Dia sirkan atau dia jahatkan? Jahatkan. Nah, jadi karena itu keliru ketika orang menganggap bahwa jahat dan sir basmalahnya harga mati. Ini yang saya ingin mengajak orang-orang yang berpendapat sir jangan jadi harga mati gitu, seperti NKRI harga mati. NKRI harga mati tapi lawi 35 orang. Jadi jangan menganggap bahwa ikhtiar pilihan fikih itu harga mati. Ada orang yang sekarang ini tidak suka dengan Ibnu Taimiyah karena sekarang perdebatan tentang
aswaja dan salafi dan berbicara. Tapi kalau orang mengkaji terus pandangan seseorang, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk mencela dan caci maki ulama dengan berbagai perbedaan. Nah, seperti tadi Imam Malik, imam dari para fuqaha, guru dari Imam Syafi'i, dan tentu kakek guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Dan siapa yang tidak kagum dengan karya beliau Al-Muwatta, dan begitu banyak fatwa beliau dinukil oleh murid-murid beliau, seperti dalam kitab Al-Mudawwanah dan lain-lain. Nah, kita bertemu bahwa beliau mengatakan membaca basmalah tidak disyariatkan sama sekali. Apakah tidak heran kita? Kok bisa ya seorang Imam Malik? Tapi apakah dengan alasan itu kemudian kita bisa menurunkan kedudukannya sebagai imam mujtahid? Ya tidak. Karena itu jangan alasan karena kita bertemu ada pendapat menurut kita aneh atau tidak setuju kita, atau pandangan kita imam lain lebih kuat dalilnya dibandingkan beliau, kemudian kita menjadikan beliau rendah. Tidak boleh begitu. Tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi SAW kecuali orang Syiah ya. Nah, setelah Nabi SAW tidak ada yang maksum lagi. Jadi coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahmad yasta'milu ma ruwiya 'an as-sahabah fi hadzal bab. Kenapa Imam Ahmad memakai cara seperti itu? Karena beliau meniru para sahabat dalam perkara ini. Fa yustahabbu al-jahru biha li maslahatir rajihah. Dianjurkan, lebih disenangi menjaharkan basmalah karena ada maslahat yang lebih kuat. Nah, hatta idza nassa ala anna man shalla bil Madinah yajharu biha. Nah, sehingga innahu nassa, sesungguhnya dinaskan, ada secara tertulis riwayat tentang Imam Ahmad bahwa siapa yang salat di Madinah hendaklah menjaharkannya. Kenapa? Faqala ba'du ashabi li'annahum kanu yunkiruna man yajhar biha. Kenapa? Karena orang Madinah mengingkari orang yang menjaharkan basmalah, karena pendapat Imam Malik tidak ada baca basmalah. Imam Ahmad sengaja, bukan berarti beliau untuk tidak menta'lifil qulub, tetapi untuk mengingatkan ini sunnah. Beresiko, ini bukan perkara jahar dan sir. Nah, karena itu kalau dia ingin untuk ta'lif, untuk menyatukan hati, bukan berarti kita surut dalam perkara yang pokok. Kalau perkara sir dan jaharnya, selama itu sama-sama dibaca, maka untuk menyatukan hati di situ, apa yang biasa dilakukan di situ ya di situ. Amalkan yang demikian, supaya jangan terjadi pertikaian dan perdebatan. Tapi kalau tidak dibaca sama sekali, maka tugas kita untuk menjelaskan bahwa ada sunnah Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk membaca basmalah, terlepas dari sir maupun jah. Cukup tentang basmalah. Nah, sekarang apakah basmalah itu bahagian dari kitabullah atau tidak? Tadi sudah kita jelaskan, kita singgung. Dalam perkara ini ada beberapa pendapat, tadi sudah saya katakan. Pendapat yang pertama adalah basmalah bukanlah ayat dari kitabullah, bukanlah ayat dalam kitabullah dari surat At-Taubah. Itu ittifaq, sepakat. Jadi karena itu kalau membaca surat At-Taubah tidak pakai bismillah. Kemudian yang kedua, yang sepakat saja dulu, bahwa bismillah adalah ayat dalam surat An-Naml ayat 30. Sepakat itu. Lihat surat An-Naml ayat 30, basmalah ada di situ. Innahu min Sulaiman wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan kisah Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Malik Sabah, pada Ratu Sabah yang sering disebut dengan Bilqis atau lain-lain di dalam cerita itu. Ada pula yang mengatakan bahwa Bilqis itu orang Indonesia, terserah. Nah, itu adalah mahallul ittifaq. Jadi jangan dikatakan semuanya berbeda. Kalau dia bukan bahagian dari Al-Quran dalam surat At-Taubah, sepakat. Dia merupakan ayat dari Al-Quran dalam surat An-Naml, sepakat. Dua sepakat. Dia bukan ayat dari surat At-Taubah, ittifaq. Dia adalah ayat dalam surat An-Naml, sepakat. Nah, sedangkan mahallul khilaf, masalah yang dipertikaikan oleh ulama adalah apa? Apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat atau tidak dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya? Nah, itu yang terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, yaitu yang mengatakan bahwa Bismillah bukanlah ayat dari Al-Fatihah dan bukan pula ayat dari surat-surat lainnya. Innama nuzilat, Bismillah itu diturunkan sebagai satu ayat di dalam kitab Allah litabarruki, untuk mendapatkan keberkahan dan pemisah antara surat. Itu pendapat pertama. Dia bukan ayat dari Al-Fatihah, bukan pula ayat dari surat-surat lain tadi, ya. Tetapi dia ayat turun sendiri, diturunkan sendiri untuk apa? Untuk dua tujuan. Yang pertama, tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan di awal membacanya surat itu, dan termasuk juga membacanya setiap amal, kullu amrin dzi balin, setiap suatu perkara yang dilakukan dengan maksud dan tujuan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, la yubda'u, tidak dimulai. Ada yang riwayat bihamdillah dengan alhamdulillah, ada pula yang mengatakan bismillah, bismillah fahuwa abtar, dia terpotong, artinya maksud itu tidak tercapai. Itu maksud daripada tabarrukan. Nah, karena itu Bismillah adalah ayat yang diturunkan untuk tabarruk. Ketika seseorang membacanya berharapkan keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua, al-fasal, pemisah antara surat dengan surat. Nah, kenapa pada awal At-Taubah tidak? Karena awal surat At-Taubah itu isinya bukan menyatakan nikmat dan rahmat, tetapi bara'ah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bara'ah. Nah, itu adalah pendapat pertama yang mengatakan litabarruk wal fasal. Fahadzal qaul, pendapat ini yuthbitu anha ayat, menetapkan bahwa dia adalah ayat Al-Quran, akan tetapi dia tidak termasuk bagian dari surat. Inilah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama, apa dalil yang mereka jadikan rujukan? Yang pertama tertulis dalam mushaf, sama dengan tadi yang saya jelaskan. Kenapa dia bukan bahagian dari Al-Fatihah? Tidak memasukkan dia sebagai bagian dari Al-Fatihah. Jumhur merujuk kepada hadis yang masyhur, hadis populer dari Abu Hurairah.
hadis ini masyhur. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Hadis qudsi. Aku bagi salat antara aku dengan hamba-Ku dua bagian. Idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Apabila hamba berkata dalam salat itu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab berkata hamidani 'abdi, hamba-Ku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba berkata ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna alayya 'abdi, hamba-Ku memujiku. Kemudian apabila hamba berkata malik yaumiddin, apa kata Allah Subhanahu wa taala, majjadani 'abdi, hamba-Ku menyanjungku, memuliakanku, dan seterusnya. Nah, dari sini ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak disebut di dalam hadis ini dari Bismillahirrahmanirrahim. As-salah yang dimaksud di situ adalah Al-Fatihah. Jadi dengan demikian berarti tidak ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai bahagian dari Al-Fatihah di dalam hadis tersebut. Jadi alhamdulillah sebagai ayat pertamanya. Ini yang jadi rujukan. Nah, kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ubay radhiyallahu anhu, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu surati fil Qur'an." Saya akan mengajarkan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian Nabi berkata, alhamdulillahirabbil alamin. Hiya sab'ul masani. Dialah 7 yang diulang-ulang wal Qur'anil azim, dan itulah Quran yang agung. Ketika Nabi mengajarkan Al-Fatihah kepada Ubay, Nabi tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi Nabi menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang menjadi dalil bagi jumhur. Pendapat yang kedua adalah annal basmalah ayat min al-Fatihah min kulli surah. Bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah dan setiap surat. Apa yang menjadi dalil? Nabi SAW tatkala turun ayat inna a'tainakal kautsar, asabathu kal ghashawa, Nabi seperti terperangkap oleh suatu hal yang berat, termenung, seperti terselungkup sesuatu. Nabi kalau menerima wahyu di musim dingin yang begitu dingin sekali berkeringat, begitu berat menerima wahyu. Kalau beliau di atas onta, beratnya wahyu itu onta tidak sanggup berdiri, onta itu terduduk ketika wahyu turun. Nah, begitu kondisi beliau. Nah, kemudian ketika beliau selesai menerima wahyu, tanabbah, tersadar beliau begitu. Kemudian beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah Sahih Muslim. Nah, di situ belum menyebut Bismillah. Nah, ini yang jadi rujukan. Berarti kalau kita lihat di sini, yang satu merujuk kepada hadis, yang satu lagi juga merujuk kepada hadis. Bagaimana mendudukkan? Orang yang pertama akan menjawab, bacaan Bismillah yang pertama itu tidak sharih menunjukkan bahwa dia bahagian dari surah Al-Kautsar. Bisa jadi Nabi membacanya tabarrukan. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa Bismillah. Berbeda dengan yang pertama, karena Nabi mengatakan itu surah secara utuh. Saya ajarkan kepada kamu surah yang paling agung dalam Al-Quran.
Beliau tidak baca basmalah untuk menunjukkan bahwa surat itulah yang dibaca, itulah yang utuh bagian dari satu surat tersebut. Dari dua sini nampaklah bahwa hadis yang pertama dari sisi dalalah lebih kuat. Hadis yang kedua ada kemungkinan. Nah, di antaranya adalah salah satu yang menjadi rujukan bahwa idza qara'tum al-Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa inna ihda ayatiha. Ini ada diriwayatkan Imam Ad-Darqutni, kalau kamu membaca Al-Fatihah bacalah bismillahirrahmanirrahim karena itu salah satu dari ayatnya. Tetapi hadis Abu Hurairah itu mauquf, hanya sampai Abu Hurairah saja, tidak dirafakkan sampai ke Nabi. Nah, karena itu pendapat yang kedua tidak sekuat pendapat yang pertama. Nah, datang pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Bismillah bukanlah ayat sama sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, itu ditulis sahabat hanya karena mengambil berkah saja, itu bukan ayat dalam Al-Quran. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena dengan ditulisnya oleh sahabat dan sudah ada peringatan dari Khalifah Utsman bin Affan, singkirkan dari mushaf yang ditulis itu yang tidak bahagia dari Al-Quran, itu membatalkan pendapat yang ketiga bahwa Bismillah bukanlah ayat. Jadi jelas dari tiga pendapat itu mana yang kuat? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan yang rajih bahwa Bismillah adalah ayat terpisah sebagai tabarruk dan fasal, pemisah antara surat dengan surat, dan tidak ditulis pada antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Kenapa? Karena surat At-Taubah diawali dengan berita tentang bara'ah, Allah berlepas diri dari orang-orang munafik. Nah, karena itu tidak sesuai diawali dengan apa? Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi pendapat yang kuat di sini adalah Bismillah adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Dia ayat turun sendiri, terpisah dan diturunkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai tabarruk untuk mendapatkan keberkahan ketika kita membaca Al-Quran dan melakukan amal apapun. Yang kedua sebagai pemisah antara surat dengan surat. Itulah yang kedua. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembicaraan kita tentang basmalah. Nah, insyaallah kita akan mulai membicarakan tentang Al-Fatihah di dalam salat. Bagaimana pembacaan? Karena sebagian dari kita ada yang terkadang menganggap enteng bacaan salat tersebut. Ini adalah rukun min arkan salat. Dan seperti apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah betul bacaan Nabi itu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin sanggup saja? Apakah benar salat walaupun qiyam Ramadan tetapi bacaannya seperti helikopter tabang? Kan ada sekarang kan setiap Ramadan ada salat tercepat. Bangga pula itu menulisnya. Tentang apa yang dibaca. Salat yang seperti itu dengan alasan qalbunya kan tetap membaca, tidak bisa. Qalbu kan lebih cepat dibandingkan lisan. Yang disuruh bukan bacaan qalbu, tapi bacaan lisan. Kadang-kadang sebagian orang berhujjah dengan alasan itu kan qalbunya kan tidak seperti itu. Qalbu ketika lidah baru membaca ba sejak qalbu sudah sampai pada mim. Itu qalbu. Kan ada orang yang berhujjah itu. Ya enggak apa baca itu dulu ya. Kan
Ba kecil hati, mim dalam hati. Ba kecil lidah, bismillah saja dulu. Mim dan ibu dalam hati. Yang dituntut sekarang adalah bacaan itu, bacaan, bukan ingatan, bukan yang zikir ya jadi yang mengalir di dalam qalbu. Salat itu dituntut untuk dilakukan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang mengamalkan tasawuf kadang menganggap bahwa orang-orang yang berbicara hukum seperti kita sekarang dikatakan ahlul rusul, ahli seremonial, kajinya kulik-kulik saja. Itu adalah kalau ada orang yang berkata begitu, itu sebenarnya dia tidak patut dijadikan sebagai guru karena sudah melecehkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yulakin, Nabi mentalkinkan bacaan Al-Fatihah itu kepada para sahabat. Nabi menunjukkan bagaimana Al-Quran dibaca. Nabi menunjukkan bagaimana salat itu dilakukan. Coba lihat orang yang salah itu. Berulang kali Nabi mengatakan, irja, kembali engkau, innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi itu. Masa ya kemudian kita berkatakan, oh itu hanya sekadar syiar lahiriah saja. Kalau kita sampai di situ mengajinya, itu kulik-kulik saja, itu tidak benar cara. Memang perangai orang-orang yang merasa bahwa dia arbabul ahwal, orang yang punya situasi kondisi kedekatan dengan Allah tertentu dengan alasan mengkaji tertentu, dianggap para ulama yang menjelaskan tentang fikih itu dianggap ahlul usul, ahlul zahir. Itu orang mengaji kulik, itu orang mengaji simbol, orang mengaji seremonial. Itu tidak benar. So tidak ada makna dari suatu amalan kalau amalan itu tidak benar. Orang baru bisa bicara tentang batin ketika ada zahir. Baru orang bercerita ruh kalau ada lahir badan. Bawa cerita ruh kalau badan tidak ada. Itu roh gentayangan begitu curang. Dan tidak ada roh gentayangan. Nah, jadi perlu jadi menggali dan mengkaji petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah, bagaimana petunjuk kaifiat secara lahiriah itu adalah tuntunan syariat. Nah, termasuklah salah satunya qiraah, membaca. Bagaimana Al-Fatihah itu harus dibaca. Kenapa ini penting? Karena Al-Fatihah ruknun min arkanis salat. Selain dari mazhab Hanafi, Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Artinya la tasihhu shalah bidunha. Tidak sah salat tanpa. 3 mazhab. Mana itu? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Minus mazhab Hanafi yang mengatakan cukup membaca ma tayassara minal Quran. Apa yang dapat dari Al-Quran boleh. Tapi saya sering sholat di samping orang bermadzhab Hanafi, tetap saja dia baca Al-Fatihah. Saya pernah dulu agak nakal juga ketika jadi mahasiswa, saya katakan ke kawan yang madzhab Hanafi. Saya bilang, ente kalau sholat ngapain baca Al-Fatihah dalam madzhab ente kan bisa aja. Salah ayat, 3 ayat saja kan sudah sah. Baca saja Al-Qur'an. Enggak, dia baca juga Al-Fatihah. Walaupun di dalam pendapat madzhab dia, Al-Fatihah tidaklah rukun dari rukun salat. Artinya tanpa itu salat sah saja dalam mazhab Hanafi. Tetapi bagi kita mengatakan bahwa Al-Fatihah rukunun min arkanis salat. Nah, ingat, setiap rukun itu ada syaratnya yang harus dipenuhi. Seperti tadi. Dia 7. Kalau seandainya dikurangi 1, sah tidak terpenuhi rukun. Apabila rukun tidak terpenuhi karena syarat-syarat rukun itu juga tidak terpenuhi, apa akibatnya? Jadi orang yang mengaji hukum jelas saja, ma lam tatawaffar fihi syurut wala arkan, tidak terpenuhi di situ syarat wajibat dan yang wajib yang menjadi rukunnya, maka hukumnya adalah batal salatnya. Nah, karena itu memahami bagaimana Al-Fatihah itu dibaca, seperti apa tuntutan membaca Al-Fatihah itu sesuai dengan ketentuan itu wajib hukum. Kenapa? Karena tanpa itu salat jadi tidak sah. Jadi mana yang wajib illa bi fahuwa wajib.
suatu kewajiban kalau tidak kita lakukan sesuai dengan tuntunannya, maka jelas kita lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dahulu supaya ibadah salat kita itu terpenuhi sesuai dengan tuntunan kewajiban? Yang di dalamnya ada Al-Fatihah adalah ilmu tentang itu. Nah, kalau salatnya sudah dinyatakan oleh para fuqaha tidak sah, tidak perlu mencari pula hakikat batin di dalam salat yang batal itu. Ini yang perlu diingat. Salat aja dia batal, itu hakikat batin saja. Yalah, secara lahir itu kurang perlu nilai, dan batinnya perlu lewat, tidak bisa begitu. Kalau secara lahiriah saja sudah dinyatakan batal salat tersebut, anda ada hakikat batin. Itu hakikat batin bisikan syaitan begitu. Perlu diingat. Baik, kita cukupkan waktu kita. Demikian, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.